Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Senin pekan kelima Paskah, 16 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Ambrosia Hakarem dari Paroki Maria Kusuma Karmel, Meruya, Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali saudara-saudari yang mencintai sabda Allah. Dalam bacaan-bacaan suci pada hari ini, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil, kita merenungkan bagaimana pesan Yesus untuk kita sebagai murid-muridnya. Dalam bacaan pertama kita melihat bahwa kemampuan akal budi para murid terbatas untuk mengingat ajaran dan perbuatan Yesus. Meskipun demikian, mereka tetap dan harus melanjutkan ajaran dan perbuatan yang sudah diteladankan oleh Yesus sebagai sang guru. Yesus sungguh menyadari keterbatasan mereka. Maka ia menjanjikan Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka akan ajaran-ajarannya. Roh memuliakan Kristus dan mengungkapkan apa yang telah dikatakan oleh Yesus. Dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5-8 dikatakan bahwa Roh Kudus memberdayakan Paulus dan Barnabas untuk berbicara dengan berani atas nama Yesus. Tuhan meneguhkan kata-kata mereka dengan memberikan tanda dan mujizat yang terjadi melalui tangan mereka. Apa yang dialami oleh kedua rasul ini, mereka dianiaya, tetapi dibela oleh Roh Kudus karena rahmat Tuhan sendiri yang menyertai mereka, yang menggerakkan mereka untuk melarikan diri dari kota Listra dan Derbe, di mana mereka akan kembali memberitakan Injil. Sebagaimana
Roh Kudus membuktikan pikiran dan hati orang-orang yang mendengar pewartaan Paulus dan Barnabas. Demikian juga Roh membuka pikiran dan hati kita kepada misteri Allah yang sedang bekerja dalam sejarah manusia, yang tentangnya Yesus Kristus sebagai Putra Allah. Dalam iman dan melalui iman kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk memahami Injil yang didorong oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dalam bacaan Injil kita melihat Yohanes menceritakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus menginginkan dan Yesus ingin menyatakan bahwa jika seseorang menaati perintah-perintahnya, karena itu dia akan mengasihinya. Demikian pula di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita mengasihi seseorang, pasti kita pun tak tega untuk mengecewakannya. Kita akan berusaha untuk memenuhi apa yang dia inginkan. Bahkan juga kita rela berkorban demi orang yang kita cintai dan kita kasihi. Seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Walaupun mereka banyak tantangan, kesulitan, ditolak, dianiaya, tetapi dengan keberanian mereka mau membuktikan cinta mereka kepada Yesus, kepada orang yang mereka cintai. Demikian pula dalam hidup kita, hidup beriman kita, bagaimana kita berusaha untuk yakin dan untuk percaya akan Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh tulus mencintainya, pastilah kita juga akan melaksanakan semua yang Ia perintahkan. Contoh dalam hidup kita setiap hari, bukti kalau kita mencintai sama, ya kita memperhatikan tetangga kita, memperhatikan saudara-saudara kita, terutama orang-orang yang ada dengan kita setiap hari, setiap jam, setiap detik, orang dalam rumah. Itu kita mau membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Jangan sampai orang yang di dalam rumah kita tidak mencintai, tetapi kita lebih mencintai orang yang di luar. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, sebagai pribadi yang mencintai Yesus, mari kita membuktikan dengan perbuatan kita. Sebab apa yang dikatakan oleh Yesus, segala perintahnya berasal dari Allah sendiri, yang menuntun kita kepada kerajaan Allah, di mana ada kasih dan kebahagiaan akan saling bertemu. Semoga Tuhan Yesus membantu kita dengan rahmat-Nya agar kita lebih melihat, lebih mempraktekkan bukti cinta kita kepada Tuhan lewat saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Ya, kita berkorban untuk semua yang ada dalam diri kita, perasaan kita, waktu kita, semua yang kita miliki kita korbankan bagi orang yang kita cintai. Ya Bapa, teguhkanlah hati kami untuk selalu mentaati perintah-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.